Shalom. Semua baik-baik? Luar biasa. Hari ini saya akan khotbah tentang panggilan untuk berbuat baik. Panggilan untuk berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, karena perbuatan baik kita mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan kan kirimu, orang Kristen gak boleh gak baik. Matius 5 ayat 16, sama-sama baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang Kristen gak boleh gak baik. Karena orang Kristen kalau gak baik, Tuhan gak dipermuliakan. Malu kalau nonton TV beritanya gak bagus. Selalu tentang pendeta, selalu tentang orang Kristen. Biarpun itu bukan tentang kita, tapi kita ikut malu mendengarnya. Karena selalu digeneralisasi, tuh orang Kristen kayak gitu. Tuh orang pendeta kayak begitu tuh. Makanya kenapa pendeta selalu dikata-katain tuh makan duit jemaat tuh. Malu deh saya dengernya. Padahal kan gak semua pendeta kayak gitu dan gak semua orang Kristen kayak begitu. Kisah Rasul 10 ayat 38 bercerita tentang Yesus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sama-sama, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus itu menjadi tokoh kebaikan bagi dunia. Yang orang lain gak bisa deny, siapapun gak bisa deny bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan karena Kristus. Dan kalau kita yang menyebut diri kita Kristen, yang artinya Kristus, the image of Christ, gambaran Kristus bagi dunia yang gak baik, jelas sekali kita gak mencerminkan Kristus dan Tuhan gak dipermuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik adalah taburan untuk kekekalan. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 sama-sama. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sekali lagi katakan hidup yang sebenarnya. Artinya hidup kita di dunia sekarang ini itu sementara. Suatu hari kita semua akan mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu kekekalan. Entahkah bersama dengan Bapa di sorga, memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Atau kita ada bersama dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang kehilangan keselamatan. Dikatakan peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi, suka membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Dasar untuk hidup kita yang sesungguhnya. Semua yang kita habiskan di dunia ini. Hanya kita nikmati di bumi. Tapi semua yang kita tabur untuk orang lemah. Yang akan mengikuti kita sampai ke sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Yesus yang berkata dalam Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Orang bilang kita mati gak bawa apa-apa. Salah. Yesus berkata sedekah atau taburan kita untuk orang lemah. Itu yang akan menjadi harta kita dalam sorga. Katakan amin. Jadi segala harta yang kita nikmati di bumi untuk diri sendiri itu hanya habis di dunia ini. Tapi apa yang kita tabur untuk orang lain, untuk orang-orang lemah, itu yang akan menjadi harta kita dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9-10. Kita sama-sama baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan saya akan menuai. Jika sama-sama kita tidak menjadi lemah, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada
kawan-kawan kita seiman. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita akan menuai. Katakan sama-sama amin. Ini ayat yang Tuhan kasih ke saya waktu Tuhan panggil saya buat Indonesia. Jelas sekali Tuhan bilang gini, berbuat baiklah kepada semua orang. Makanya Yayasan Tangan Pengharapan bantu semua orang apapun agamanya. Jelas firman Tuhan bilang semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya jadi ngerti sekarang apa maksud ayat ini. Di Indonesia, daerah yang paling miskin itu daerah umat Kristiani. Baik Kristen maupun Katolik. Kenapa daerah-daerah Kristen dan Katolik yang paling miskin? Kalau mau jujur, karena rata-rata mereka malas. Karena rata-rata mereka hidup dalam kebodohan, keterbelakangan. Karena orang yang pintar pasti mau hidupnya berubah. Contoh, pendidikan itu mengubahkan cara pikir. Amin. Nah, kenyataannya di daerah-daerah Kristen Katolik pendidikan sangatlah rendah. Tenaga-tenaga pengajar hampir nggak ada yang Kristen Katolik. Susah loh cari guru yang agamanya Kristen Katolik. Saya kasih contoh Tangan Pengharapan. Yang ngedaftar di Tangan Pengharapan itu yang namanya Kristen Katolik paling 30 orang. Dari berapa CV? 1000. Miris ya. Saat ini ada 30 kampung yang siap ditolong oleh Tangan Pengharapan. Antri. Kenapa ngantri? Guru gak cukup. Kami tidak beda-bedain agama sih. Ada guru muslim yang kita terima, tapi mengajar di daerah muslim. Karena kita maunya daerah Katolik ya yang ngajar guru-guru Katolik aja. Daerah Kristen yang ngajar orang Kristen. Kenapa? Soalnya terjadi perang antara agama. Daerah Katolik menolak guru Kristen. Kalau kalau guru agama lain boleh ngajar di daerah Katolik, orang Kristen gak boleh. Gitu. Bingung kita. Kenapa orang Kristen segitu dibencinya ya? Karena gini, karena orang Kristen kalau kemana-mana bawa bantuan, itu tujuannya satu, buka gereja. Punya kepentingan. Jadi karena image inilah, begitu Tangan Pengharapan masuk dengan bawa guru untuk ngajar, begitu tahu gurunya Kristen, daerah Katolik menolak. Sampai ditentang, sedahsyat itu. Jadi kita harus pilah-pilah. Mungkin yang Kristen 1-2, selebihnya harus Katolik. Kalau enggak mereka gak mau. Mereka lebih baik diajar guru yang bukan Kristen Katolik sekalian. Padahal kita harusnya berbuat baik sama semua orang. Apapun agamanya. Tapi firman Tuhan berkata terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa kita harus berbuat baik? Pertama, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau kita menabur, kita pasti menuai. Katakan amin. Yang ketiga, kita tahu bahwa taburan perbuatan baik kita adalah benih untuk kekekalan. Kita akan menabur di bumi dan menuainya dalam kekekalan. Nah, ada yang menarik di ayat tadi yang kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kapan? Panjang. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa jadi lemah? Soalnya seringkali waktu kita berbuat baik sama orang, kita kecewa. Setelah kecewa, kita jadi lemah. Kita jadi gak mau berbuat baik lagi. Bahkan kita anti sama orang yang kita bantu. Lalu, kita kadang-kadang marah juga sama Tuhan. Kenapa kita kecewa? Karena seringkali kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Sampai ada peribahasanya, air susu dibalas, air tuba. Yesus bilang dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Seringkali yang balas dengan kejahatan itu orang Kristen. Tapi yang kita tolak Tuhannya. Banyak kan orang yang gak mau ke gereja lagi, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Saya punya teman baik. Suaminya tuh sampai gak mau tahu soal agama lagi. Gak mau ke gereja, gak mau doa, sedih. Padahal dulu pemimpin pujian. Kenapa? Kecewa sama pendeta.
kecewa sama gereja. Gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Pantas Yesus ngomong gini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita harus tahu bahwa kita akan menuai kalau kita gak jadi lemah. Artinya apa? Jangan jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Percayalah kamu akan menuai kalau kamu gak jadi lemah. Karena orang yang menabur pasti menuai. Kita pasti akan menuai yang kita tabur. 2 Korintus 9, judul perikopnya keren. Dibilang gini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Wow. Jadi memberi harus dengan sukacita. Ayat 6 berkata gini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur pasti menuai. Ayat 7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kunci menabur yang pertama harus dengan sukacita. Katakan dengan sukacita. Yang kedua dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Makanya di ICI gak pernah tuh ngancam-ngancam jemaat. Awas lu ya gak bayar puluhan ya. Gitu gak ada. Karena gak boleh dengan paksaan. Gak ada ancam-ancaman. Anda mau nabur karena Anda mengasihi Tuhan. Taburan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberkati kita. Kita senang menabur. Dan kita percaya apapun yang kita tabur kita pasti tuai kok. Gak perlu ngancam-ngancam Tuhan. Berapa nih kalau di gereja ini? 30%? Kan pernah saya ceritakan. Ada jemaat yang nanya kan. Kalau di ICI nabur baliknya berapa persen? Gawat. Sama Tuhan lu cuan-cuanin gitu ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Katakan amin. Ini loh. Kalau Anda memberi dengan sukacita dan rela hati. Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia. Katakan kasih karunia. Ini lebih dari harta. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala satu. Enggak pernah kurang. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Katakan amin. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Kita harus ngerti bahwa kalau kita tuh bisa memberi. Benih itu dari Tuhan. Kalau kita tuh bisa hidup berbagi, benih itu dari Tuhan. Tuhan ngasih kita lebih, makanya kita bisa bagi. Jangan sombong ketika Anda bisa nabur. Maaf ya, saya kalau ngomong belak-belakan. Orang kaya tuh kalau udah nabur berasa gereja utang sama dia. Orang kaya kebanyakan tuh gini. Kebanyakan, enggak semua yang kaya bilang amin. Loh gak merasa kaya toh? Kebanyakan. Kalau udah ngasih lebih. Pertama pengen pendetanya tahu. Kenapa coba? Supaya dikasih perlakuan khusus. Saya belak-belakan loh ya. Kedua, kenapa? Supaya bisa ngatur. Ngedrive. Ketiga, demanding. Banyak mau. Bu Eni. Tolong ya, doakan keluarga saya. Dalam doa harian Ibu Heni. Sebut nama anak saya, diketik, di WA ke saya. Saya bingung, saya langsung telepon ke Tangan Pengharapan. Emang ibu ini nabur berapa? Oh 5 juta. Oh 5 juta. Doain tiap hari, gitu ya. Siapa juga nabur mau 500 perak juga kita doain. Gak mesti ngancem, gak usah. Anda pengen didoain gampang. Kirim permohonan doa, sebut nama, sebut masalahnya. Tiap hari dibawa dalam doa pagi kami. Gak perlu nabur juga didoain. Cuma kan rugi ya. Kalau gak didoain gak ada benihnya apa yang mau diberkatin. Karena Tuhan hanya memberkati benih yang ditabur. Amin. Saya gak mau ngajarin yang salah sama jemaat. Anda harus nabur
dengan sukacita dan sukarela. Bukan karena ada maunya. Karena gini, kasihan orang yang nabur karena ada maunya gak akan diberkati Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu, baca sama-sama, tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah loh, bukan gua loh yang ngomong, ini Yesus yang ngajarin. Anda kalau nabur mau besar mau kecil, saya terima kasih. Tapi gak perlu saya tahu, gak perlu orang tahu. Saya bawa tur ke, mana ya kemarin saya lupa. Ada satu ibu-ibu cerita kemana-mana ke peserta tur. Suami saya nih nabur tuh buat tangan pengharapan tuh si Heni tuh. Si Jojo tuh gitu ngomongnya. Excuse me, I don't eat from tangan pengharapan, you know. Gue gak digaji sama tangan pengharapan. You nabur buat tangan pengharapan itu buat orang lemah. Bukan buat Heni Kristianus, understand? Dia cerita kemana-mana. Saya nabur buat tangan pengharapan tuh buat Heni Jojo tuh. Heni Jojo. Sampai-sampai ketika saya turun beli jaket saya diomongin. Tuh pendeta tuh kayak tuh beli belanja-belanja. Emang gue gak boleh belanja? Heran ya. Jemaat. Enggak bukan Anda. Itu jemaat luar. Buat apa nabur cerita-cerita? Anda sudah kehilangan upahnya. Baca lagi ayat kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya apa? Mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya hilang gak? Ketika Anda cerita sama orang, gue nabur loh buat tangan pengharapan. Ya gak banyak sih, 2 juta sebulan. Taburan Anda udah selesai sampai di situ. Orang bilang gini, ih baik lo dia lo, suka nyumbang lo. Atau saya bilang gini, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Kamsya. Matur nuhun sangat. Nuhun sangat artinya. That's it. That is your reward. Kelar upahmu. Gelem tah. Mau kayak gitu doang upahnya. Siapa yang mau cuma dibilangin kamsya sama saya. Foto berdua deh. Saya posting di Instagram deh. Halo. Sini yang mau. Habis ini. Anda nyumbang, kasih tahu saya, terus kita foto. Bu Heni titip ya di sosmed saya jomblo. Oke siap. Gue kasih tahu, upah lu kelar segitu doang. Tapi kalau Anda nabur dan gak ada orang yang tahu, mari kita lihat Yesus bilang apa. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu. 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lebih senang dibalas Tuhan apa dibalas saya? Ayo belajar kebenaran. Gak usah nolong orang buat dipuji. Gak usah berbuat baik supaya dilihat orang. Upah kita hilang. Rugi gak? Rugi. Kalau saya nyalurin dana tangan pengharapan harus diposting soalnya itu duit orang. Pertanggungjawaban yayasan. Tapi kalau saya memberkati kanan kiri, saya gak cerita sama Anda lah. Rugi saya. Upah saya hilang. Kita gak perlu orang tahu kita bantu orang. Amin. Beberapa khotbah saya mencuplik apa yang saya lakukan supaya kasih teladan. Saya udah tahu sih bagian-bagian itu sih sudah hilang upahnya. Tapi saya harus kasih teladan.
Supaya jemaat tahu, nih pendeta gak omdo doang. Kan sering tuh ada yang komen tuh di IG saya, ngomong doang lu, saya pengen bales sok tahu lu. Orang tulus tidak menghitung taburannya. Kalau sudah bantu orang tuh jangan diingat, jangan dicatat. Jangan bilang gini, utang budi lu ya sama gua. That's it, upahmu habis. Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan akan memisahkan mereka seorang demi seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya. Dibilang gini sama Yesus. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah engkau menjadi orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah engkau sakit dan dalam penjara kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang yang tulus tuh mungkin gak ingat dia pernah nolong orang. Orang yang tulus berbuat baik tuh menjadi sebuah gaya hidup. Bukan untuk suatu maksud tertentu. Kalau kita nabur, nolong orang, atau semua kebaikan yang Anda lakukan, sekolahin keponakan, modalin orang kerja, dan lain sebagainya, lakukanlah dengan ketulusan. Supaya upahmu itu Tuhan yang balas, bukan manusia. Katakan amin. Tuhan gak mungkin gak balas perbuatan baik kita. Tapi kalau kita lakukan semua itu gak dalam ketulusan, upah kita selesai. Cuma sampai di situ aja. Ini kebenaran yang Anda harus tahu. Matius 6 ayat 4 bilang gini. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. The hidden blessing adalah ketika kita melakukan semua kebaikan bukan untuk dilihat orang. Dijanjikan firman Tuhan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang dunia nolong orang biasanya karena ada maksud. Makanya ada bahasa bilang gini, kalau lu baik sama gua akan lebih baik lagi sama lu. Tapi kalau lu gak baik sama gua bisa lebih jahat lagi sama lu, ya kan? Firman Tuhan ngajarin kita, Yesus bilang gini, Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35. Tetapi kamu, katakan saya, kasihilah musuhku. Berbuat baiklah kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini janji firman Tuhan. Maka upahmu akan besar. Katakan amin. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dunia mengajarkan yang terbalik dengan firman Tuhan. Dunia ngajarin kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Orang yang jahat kita balas lebih jahat. No. Yesus ngajarin kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Enggak balas kejahatan dengan kejahatan.
Justru itu upah yang dari Tuhan. Saya sama suami saya belajar lakukan ini. Berbuat baik jangan cuma sama orang yang baik. Berkati musuhmu. Anda akan lihat hidupmu diberkati. Anda akan lihat hidupmu jauh diberkati. Ketika Anda tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi engkau lakukan kebaikan buat semua orang. Amin. Saya mau kasih tahu, pembalasan itu milik Tuhan. Kita tidak perlu balas jahatnya orang. Kita harus tetap baik meskipun orang gak baik. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang merendahkan saya. Orang-orang yang menghina saya. Orang-orang yang menginjak-injak saya. Di depan mata saya. Tuhan perlihatkan mereka dipermalukan. Ibaratnya gini. Waktu dia permalukan saya. Dia permalukan saya di lembah. Tapi ketika Tuhan yang mempermalukan orang itu. Dia dipermalukan di atas gunung. Satu kali orang yang jahat sama saya, kebobrokannya masuk surat kabar, gak main-main, masuk koran. Dia permalukan saya di mana? Di gereja, di depan ratusan orang saya dipermalukan. Tapi dia dipermalukan sama istrinya sendiri di surat kabar. Ngeri gak? Waktu saya tahu itu, Roh Kudus ingetin saya, jangan bersuka cita kalau melihat musuhmu jatuh. Jangan beria-ria kalau lihat dia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Saya langsung lakukan firman Tuhan. Saya doakan keluarga ini. Tuhan pulihkan keluarga ini. Tuhan pulihkan anak-anaknya. Saya bersyukur hari ini saya lihat mereka dipulihkan. Meskipun harga bayar mereka sangat mahal. Dan satu kali lagi saya lihat. Orang yang selalu menghina saya, gak kelar-kelar. Dan kalau ketemu tuh tekanan batin gitu. Saya lihat di berita, dia ditangkap masuk penjara. Saya kasih tahu, kita gak usah merendahkan orang. Nanti kita urusannya sama Tuhan, ngeri. Orang jahat sama kita jangan balas jahat. Nanti urusan kita juga sama Tuhan, amin. Setiap dari kita, jangan tidak berbuat baik. Meskipun orang tidak baik, Anda harus tetap baik. Orang baik tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru Anda akan teruji. Anda tetap orang baik ketika orang memperlakukan Anda dengan tidak baik. Yang mengerti katakan amin. Saya mau akhiri dengan ini. Ini penting. 5 cara bijak menolong orang. Karena kebaikan bukanlah kebodohan. Katakan sama-sama, kebaikan bukanlah kebodohan. Orang baik sering kecewa, makanya gak boleh bodoh. Harus bijaksana. 5 cara bijak menolong orang. Yang pertama, jangan memberi pinjaman, berikan pekerjaan. Kalau ada temanmu susah, mau pinjam duit, jangan kasih duit, kasih kerjaan. Bilang gini, kalau lu kerja sama gue bayar lu. Dia bilang gini, duitnya dulu, enggak, lu kerja, gue kasih duit. Atau dia jualan apa, Anda beli makanannya. Daripada kasih uangnya, dia jualan risoles, Anda beli risolesnya. Saya kadang-kadang beli makanan teman-teman, bukan karena saya yang makan. Saya beli untuk berkati dia. Saya beli 1 adonan berapa? 30 biji, ya udah bikinin 1 adonan, gue beli semua. Saya beli semua, saya bagi-bagi. Staf banyak, anak-anak apa kurang banyak, udah pasti habis. Kita kalau mau berkati orang, jangan pinjemin duit, kasih kerjaan. Jangan makan riba dari orang susah. Ngerti riba? Jangan makan bunga dari orang susah. Ada teman-teman, temennya susah, dipinjemin duit, dibungain lagi. Baca firman Tuhan, Iman 4:25. Judul perikopnya penting. Perlakuan terhadap orang miskin. Ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ayat 36 baca sama-sama. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Ayat 37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Tuhan tidak suka. Orang kalau susah jangan malah kita bungain.
Keluaran 22 ayat 25. Baca sama-sama. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jangan. Daripada Anda berikan uang, lebih baik kasih pekerjaan. Yang kedua, jangan jadi Tuhan atas orang lain. Hindarilah ketergantungan. Kalau adikmu sudah menikah atau kakakmu sudah menikah dan dia terus minta duit sama kamu, cut. Jangan jadi Tuhan atas hidup mereka. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan sampai orang bergantung sama Anda. Jangan sampai orang ngandelin Anda. Makanya hati-hati, jangan suka ngomong gini, kalau lu butuh apa-apa cari gua. Aduh hebat. Jangan jadi Tuhan atas hidup orang lain. Kadang-kadang gini, Tuhan izinin proses itu terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka belajar mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu Anda datang dan sok jadi pahlawan. Siapa yang akan celaka? Orang yang jadi Tuhan atas hidup mereka. Do not make anyone depend on you but God. Katakan amin. Yang ketiga, kalau Anda harus memberikan bantuan dana atau uang, berikanlah yang hatimu rela kalau dia sampai tidak kembalikan. Berikan tanpa mengharapkan balasan, kata firman Tuhan. Kalau orang itu datang sama Anda dan bilang gini, Ci, pinjam 20 juta, gue butuh bayar kontrakan. Anda tidak harus memberikan sebesar yang dia minta. Berikan yang hatimu rela. Bahkan Anda tidak perlu kasih. Kalau Anda tidak bisa. Jangan sampai Anda malah ngutang sama orang lain buat bantu orang. Itu salah. Karena itu namanya penanggung hutang. Firman Tuhan bilang gak boleh. Satu kali, enggak satu kali doang, banyak kali. Orang tuh minta uang sama suami saya. Kok bisa minta 5 juta? Suami saya datang ke saya. Hen, bantu dong orang itu 5 juta. Terus saya doa. Roh Kudus taruh di hati saya. Kasih aja 2 juta. Saya bilang saya gak bisa kasih 5 juta. Saya bisa kasih 2 juta. Tapi waktu saya kasih pesan sponsor. Orang Indonesia wajib dikasih pesan sponsor. Kalau enggak mentalnya minta-minta. Sorry, saya gak bisa kasih kamu 5 juta. Ini 2 juta. Kembalikan kalau sudah bisa. Siapa tahu besok dia langsung jadi konglomerat, kita rugi gak dibalikin. Bener gak? Kenapa saya ngomong gitu? Kita gak pakai pesan sponsor, besok dia datang lagi. Cik, minta 3 juta. Cik, aduh saya udah kenyang bayarin kontrakannya orang. Saya belajar banyak, bayar harga banyak, makanya saya bisa ngajarin ini. Kenapa kita harus ngasih yang hati kita rela? Karena hati kita lebih berharga dari uang yang kita kasih. Hati kita ini terpancar kehidupan kita, betul? Kalau kita nolong orang, itu kebaikan gak? Kebaikan. Janganlah kebaikan kita jadi kepahitan. Kita udah bagus tulus nolong orang, terus kita kecewa karena dia gak bayar kita. Kita kepahitan, yang rugi siapa? Berapalah uang yang kita kasih dibandingin berharganya hati kita di hadapan Allah. Berikan yang hatimu rela. Kalau sampai dia gak bisa kembalikan, kamu tahu kamu sudah rela. Yang mengerti katakan amin. Tadi kita sudah baca ayatnya dalam Lukas 6. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Yang keempat, berikan bantuan yang bersifat sustain dan berdampak nyata. Apa itu sustain? Jadi bentuk bantuan yang kita berikan itu bisa berkelanjutan untuk dia tetap bertahan hidup. Menolong orang untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, bukan mengandalkan Anda terus. Yang mengerti katakan amin. Contohnya apa? Yang pertama, kasih pelatihan. Misalnya, orang ini pinter jualan, bikin kue sus misalnya gitu. Nah, mungkin kalau dia jualan online di Facebook atau Instagram atau Shopee, Topet, bisa menolong dia untuk jualan lebih banyak. Bisa paham ya? Nah, tapi dia gaptek. Dia gak ngerti cara buka toko online atau sosial media itu seperti apa. Nah, Anda ngajarin dia, sini gue bukain tokonya. Terus ajarin dia cara operating.
Lalu Anda punya keahlian bikin roti atau bikin kue nastar atau kue lapis, apalah. Kok dari tadi makanan mulu, gak apa-apa. Yang gampang-gampang gitu kan. Anda ngajarin mereka, Anda bagi ilmu. Kan banyak orang pelit ilmu kan. Ajarin. Nanti habis itu dia bisa dagang. Banyak loh yang bisa hidup. Satu kali ada ibu-ibu dia butuh uang. Terus diajarin temennya bikin risoles. Udah gitu sama temen yang jago sosial media. Dipromosiin. Ini risoles rasa surga gitu. Langsung laris loh. Ribuan yang beli. Keren kan? Itu bantuan yang bersifat sustain. Berkelanjutan. Dan berdampak nyata mengubah hidup orang. Yang ngerti katakan amin. Kemudian bantuan apa lagi? Modal usaha tanpa bunga. Tangan Pengharapan lakukan itu. Kita modalin orang. Dia cicil 10 kali, 10% per bulan dia kembalikan. Akhirnya dia bisa punya income yang sustain. Tanpa bunga. Ingat firman Tuhan bilang bantu orang miskin gak boleh makan bunga. Yang ketiga, mengajar cara mengelola keuangan dengan baik. Tahu gak Anda, banyak orang susah itu bukan karena gak punya usaha atau gak punya penghasilan. Enggak. Tapi mereka gak pintar mengelola keuangan. Benih yang harusnya ditabur kembali, dimakan. Jadi kita ngajarin orang. Tapi ya kalau ada orang yang mokong ya mau pien. Ngerti gak? Nah itu bahasa Inggris yang Anda ngerti ya. Banyak orang yang kita udah ajarin gak mau nurut gitu loh. Susah. Udah dibilangin, kamu dididik duit tuh penghasilan misalnya untung 50.000. Iya jangan langsung shopping gitu loh. Diputar gedein modal. Jangan kayak OKB, lihat duit gede langsung gitu kan. Kelola uang dengan baik, hidup sederhana. Nah, ngajar orang ngelola keuangan ini sangat penting. Saya sering kali duduk ngajarin orang ngelola keuangan. Kemudian, mengajar cara manajemen atau marketing yang baik. Nah, yang punya keahlian fotografi angkat tangan? Kok gak jujur sih, gak diminta tolong gak? Yang punya keahlian fotografi yang kalau foto makanan pakai handphone bagus tuh loh. 1. Ayo jangan bohong. 2. Kalau makan, jangan makan dulu, gua foto. Ada di situ? Nah itu tuh, kayak gitu tuh. Ada? 3. Jangan lupa abis ini fotoin batik Tangan Pengharapan. Kok gitu? Jadi kita kalau punya skill foto, kita bantuin fotoin produknya gitu loh. Bantuin dia uploadin ke sosial medianya. Menu aja kalau gambarnya bikin lapar, banyak yang pesan, bener gak? Aduh, paling bahaya tuh malam-malam kalau scrolling gitu. Bakmi B2, mie tek-tek, waduh bahaya tuh. Nasi goreng B2 bakar, ngeri tuh. Lapcong kuping, waduh gawat. Saya semalam hampir tergoda, ampuni saya Tuhan. Gak jadi pesan saya, makan jambu. Kita punya skill. Kita bisa tolong orang. Gak selalu berupa uang. Kita bisa bantuin fotoin produk dia, ajarin dia jualan online. Itu sudah nolong hidup orang. Yang terakhir, bantulah orang yang mau hidupnya berubah. Katakan amin. Saya kasih tahu ya, orang susah tuh banyak. Tapi belum tentu orang susah tuh mau hidupnya berubah. Ada yang mentalnya memang gini. You understand this? Minta-minta. Pengemis. Makanya kita harus berhikmat. Kalau orang udah dibantu, masih terus begini. Itu go. Jangan dibantu lagi. Gak ngedidik itu. Berhikmatlah dan mintalah pimpinan Roh Kudus. Yang susah banyak. Siapa yang layak kita bantu? Siapa yang hidupnya mau berubah? Yang pertama, orang yang sedang berusaha bukan sedang tidur. Contohnya apa? Sebelum kita bantu dia udah ada usaha biarpun kecil. Dia udah punya tekad. Jangan paksa orang berubah. Dagang dong kamu. Jangan. Kita udah pernah nih. Orang datang ke kita. Nih orang yang sama nih bertahun-tahun. Sampai hari ini ngemis gak kelar-kelar. Saya bilang sama dia, saya kirim kamu ke kandang ayam, peternakan ayam. Kamu ikut pelatihan di sana, gimana cara ngurusin ayam. Kalau kamu pinter,
saya modalin kamu. Dia bilang apa? Aduh, kandang ayam bau. Gak mau. Disuruh apa lagi? Gak sanggup. Disuruh apa lagi? Gak tahan. Yang kayak gini, go away you, wasting my time. Gitu. Kalau saya sih orangnya gak sabar ya, hadapin orang malas ya. Tuhan ampuni aku. Sedang berusaha bukan sedang tidur. Anda mau nolong orang tuh jangan yang lagi nganggur. Tolong orang yang sedang berusaha biarpun kecil. Yang berikutnya, rajin dan tekun. Mau kerja meski gak dibayar. Punya semangat, gak gampang nyerah. Orang rajin dan tekun tuh kelihatan. Amin. Dia gak kita bayar aja ringan tangan gitu loh. Bu Heni, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Padahal dia sendiri gak punya duit. Tapi dia kasih tenaganya. Saya gak punya harta. Tapi saya bisa bantu apa? Ringan tangan. Nah yang kayak gini layak dibantu nih. Saudara-saudara yang suka bantuin Anda di rumah. Kan ketahuan tuh yang rajin sama enggak tuh, bener gak? Bantu yang rajin, yang malas jangan, mau pian. Yang terakhir, yang punya karakter yang baik, jujur dalam hal kecil dan bertanggung jawab. Saya tuh kalau mau nilai orang dari duit kecil. Dikasih uang, ada penjelasan gak habisnya berapa? Biar kata cuma sisa 500 rupiah. Dia gak bilang sama kita. Dia kantongin, teng. Udah jangan percaya. Manusia tuh cuma kalahnya cuma satu. Duit. Anda mau cari orang yang Anda bantu. Harus yang tanggung jawab dan bisa dipercaya. Kalau enggak Anda malu. Anda jodohin dia kerja sama temen. Kalau dia nyolong, Anda yang dicari temenmu. Anda rekomendasi orang. Nih temen gue kasih kerjaan nih. Gak taunya dia malah nilep-nilep duit. Apa kita gak malu? Bantu orang yang karakternya baik. Makanya satu hal yang saya sedih itu sama orang Kristen apa? Yang susah mau banyak. Tapi mentalnya nih yang susah. Makanya saya kalau khotbah kenapa hajarnya di mental. Itu aja orang Kristen banyak yang protes. Karena saya ngidupin. Beriman saja tidak cukup. Perbuatan kita harus menunjukkan iman kita. Lu biar rajin doa kalau lu malas kerja gak diberkati. Saya berani ngomong gitu. Anda pikir duit jatuh dari langit? Tuhan gak bakal berkati. Hujan Tuhan kirim, ladangmu kosong gak ada benih. Apa yang mau dihujani? Banjir. Amen. Ayo, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita pasti menuai kalau kita gak jadi lemah. Perbuatan baik kita mempermuliakan Tuhan. Taburan kebaikan kita adalah untuk kekekalan. Dan kita pasti menuai apa yang kita tabur. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, Tuhan berkati umatmu. Berkati orang-orang baik di tempat ini. Tuhan janganlah mereka sampai jadi kecewa dan jadi lemah. Tapi biarlah mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kami percaya, kami harus menjadi seperti Kristus. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Berkati setiap taburan mereka. Tidak akan pernah jadi sia-sia. Tuhan senantiasa melengkapi mereka, memberkati mereka dan menghujani mereka dengan berbagai kasih karunia.